Oke, kita mulai dari sebuah jalan sepi, namanya Jalan Dahlia 1. Nah, disinilah pas di depan rumah pribadi Wali Kota Palopo, ada satu CCTV yang merekam sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang harusnya nggak pernah terjadi dan malah nimbulin lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Cuma satu rekaman CCTV, tapi rekaman inilah yang mengubah segalanya. Malam yang tadinya sunyi, tiba-tiba jadi kayak panggung misteri. Penuh teka-teki, penuh tanda tanya, yang semuanya mengarah ke satu orang, seorang pejabat publik. Nah, semua ini berawal dari malam yang sebetulnya biasa aja. Yuk, kita coba bayangin suasananya waktu itu. Coba deh bayangin, Jalan Dahlia 1, lingkungannya sepi, tenang, nggak ada apa-apa, suasananya damai banget. Kelihatannya, ya normal aja, sama kayak malam-malam biasanya. Sama sekali nggak ada tanda-tanda bahaya. Nggak ada mobil aneh yang mondar-mandir, nggak ada orang ngumpul-ngumpul. Bener-bener hening. Tapi, ketenangan ini cuma sebentar. Karena sebentar lagi, semuanya bakal pecah. Nah, disinilah titik baliknya. Ada satu saksi bisu, sebuah kamera digital, yang merekam tanpa emosi detik-detik saat ketenangan malam itu hancur. Jadi, sekitar jam 9 malam, muncullah seorang pria. Dan dia nggak datang dengan tangan kosong. Di tangannya ada sebilah parang. Dan tujuannya udah jelas banget, rumah pribadi sang wali kota. Dan ini poin yang paling penting. Parangnya itu nggak disembunyiin sama sekali. Dia bawa terang-terangan, seolah-olah sengaja mau pamer. Ini kan bukan kelakuan orang yang takut ketahuan ya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Malah sebaliknya, aksi pria ini makin menjadi-jadi dan polanya tuh aneh banget. Tapi kelihatan jelas kalau ini semua disengaja. Oke, kita coba urutin ya kejadiannya. Pertama, dia datang pakai motor NMAX biru. Terus, dia mulai mancing-mancing perhatian. Ngetuk, teriak, mukul-mukul pagar. Nah, ini yang paling aneh nih. Motornya diparkir gitu aja di tengah jalan. Bukan di pinggir loh, tapi di tengah jalan. Abis itu, dia nunjuk-nunjuk ke dalam rumah sambil terus teriak. Ini jelas bukan tindakan asal-asalan kan? Nah, ini bikin kita mikir kan? Motor yang diparkir di tengah jalan itu, apa maksudnya coba? Apa ini semacam sinyal buat seseorang? Atau ini murni taktik buat bikin orang di dalam rumah jadi panik dan tertekan? Setelah provokasi dari luar, pria ini nggak berhenti. Dia ngambil langkah yang lebih jauh lagi. Sebuah langkah yang jelas-jelas melanggar batas. Dan inilah puncaknya. Dia manjat pagar. Ini udah bukan lagi sekedar bikin ribut di jalan ya. Ini udah pelanggaran langsung. Dia masuk ke area privat yang dilindungi hukum. Dan yang lebih penting lagi, ini rumahnya seorang pejabat publik. Yang bikin tambah bingung, itu caranya dia ngelakuin semua ini. Coba deh perhatiin, dia nggak pakai topeng, nggak pakai helm buat nutupin muka. Dia juga kelihatan tenang banget, nggak ada panik-paniknya sama sekali. Semua aksinya itu dilakuin terang-terangan, udah kayak pertunjukan yang direncanain matang-matang. Oke, jadi dari semua ini, apa sih yang bisa kita pegang sebagai fakta? Kita geser dulu dari ceritanya ke apa kata pihak berwenang. Pihak polisi udah mengkonfirmasi kejadian ini. Jadi faktanya jelas ya, ada seorang pria bawa senjata tajam, parang. Dia bertindak agresif. Dan dia secara ilegal manjat pagar rumah wali kota. Fakta-fakta ini udah nggak bisa dibantah lagi. Oke, kita tahu apa yang terjadi. Kita tahu gimana kejadiannya. Tapi, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, sekaligus paling bikin frustrasi dari semua ini. Satu hal yang masih jadi misteri besar. Motifnya. Kenapa? Kenapa dia melakukan semua ini? Ini yang masih jadi lubang hitam besar. Dan dari situ muncul banyak banget pertanyaan penting. Apa ini murni ancaman pribadi buat wali kota? Atau jangan-jangan ada pesan lain yang lebih besar? Terus kenapa harus dilakuin terang-terangan kayak gitu? Dan kenapa juga harus rumah pejabat yang jadi sasaran? Satu hal yang pasti, tindakan kayak gini itu jarang banget terjadi tanpa sebab. Ini bukan sekedar orang nekat biasa. Ini sebuah sinyal. Pertanyaannya sekarang, yang tersisa buat kita semua, sinyal tentang apa?